عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ayuhal ikhwah, kira-kira 100 tahun belakang ini itu baru muncul yang namanya pergerakan perkumpulan Islam Anu, persaudaraan Islam Anu. Itu baru muncul kira-kira 100 tahun lebih terakhir ini. Ada Ikhwanul Muslimin, ada Pan-Islamisme, ada Hizbut Tahrir, ada Jamaatul Tabligh, dan lain-lain sampai ke pelosok-pelosok. Ikatan Muslim Indonesia, Ikatan Muslim Minang, Persatuan Islam Jawa. Antum pernah dengar di zaman Imam Syafi'i misalnya, Imam Syafi'i mendirikan Persatuan Islam Ahlu Sunnah. Beliau pendirinya, beliau sesepuhnya. Begitu pula Imam Bukhari mendirikan, Imam Muslim mendirikan. Ini berdiri bukan dari ratusan tahun yang lalu. Di zaman ulama-ulama kita Ahlu Sunnah, ketika Ahlu Sunnah berkibar, belum ada itu. Ya, termasuk di negeri kita yang terbesar, NU, Muhammadiyah, Persis, Perti, PUI, itu kan berdiri bukan dari 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu. Ya. Dari situ sudah terlihat. Apa iya Imam Syafi'i lupa, Imam Bukhari terluput, imam-imam kita, Imam Malik, kok nggak kepikiran mendirikan organisasi massa Islam? Gitu. Kenapa baru sekarang? Dari sini kita tahu bahwa tidak mungkinlah ada sebuah kebaikan kok terluput dari salaf kita, apalagi para sahabat. Jelas tidak ada itu. Kenapa? Karena Islam, kaum muslimin terpecah menjadi negara-negara Islam itu sudah cukup. Sudah cukup. Itu bukan yang terbaik kan? Yang terbaik kan seluruh kaum muslimin di muka bumi dipimpin oleh satu orang. Waktu itu siapa? Kaum muslimin seluruh dunia. Tidak terkecuali seluruh dunia dipimpin oleh satu orang. Siapa waktu itu? Siapa? Pernah terjadi. Seluruh kaum muslimin sedunia dipimpin oleh satu orang. Jadi nggak ada negara Islam Mesir, negara Yordan, negara Saudi, negara Yaman, nggak ada. Yang ada ya
kekhalifahan Islam. Dipimpin oleh siapa waktu itu? Yang pertama kali? Ya jelas Abu Bakar. Ya kan? Abu Bakar wafat dipimpin oleh Umar. Umar wafat dipimpin oleh Utsman. Utsman wafat dipimpin oleh Ali, Muawiyah, terus sampai Umar bin Abdul Aziz. Sampai nak pecah menjadi dua. Satu di barat, satu di timur. Pecah jadi dua. Itu pun sudah kurang baik ya. Akhirnya pecahlah. Ada Mesir, ada Yordan, ada Lebanon, ada Palestina, ada Saudi, ada Irak, Iran, Qatar, Indonesia, Malaysia. Pecah-pecah. Ya nggak apa-apa, masing-masing negara. Itu udah cukup. Jangan dipecah-pecah lagi. Kaum muslimin Indonesia udah cukup. Ini dipecah lagi. Kaum muslimin Indonesia yang Banten, yang Minang, ya, Ikatan Kaum Muslimin Ranah Minang, ya. Kan jadi pecah-pecah lagi. Ya. Nanti ada lagi Aceh, nanti ada lagi Jawa. Indonesia sudah cukup. Gitu. Kalau bikin ormas seperti itu nanti pecah. Makanya partai itu kan bikin pecah, ya kan? Coba kalau warga Indonesia udah, ini dipecah-pecah. Ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang putih, kan bikin pecah-pecah itu, ya kan? Coba kalau nggak ada partai kan nggak pecah. Pemilu itu bikin apa? Pemilu itu biasanya bikin apa? Apalagi 5 tahun yang lalu. Bikin apa? Bikin berantem kan? Jangankan teman sama teman, tetangga sama tetangga, ada yang suami sama istri berantem, ya. Beda pilihan, masing-masing ngotot berantem. Saya dengar ada yang cerai itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu gara-gara demokrasi seperti itu, bikin pecah. Coba kalau nggak usah ada partai, tuh udah. Lo milih presiden dengan aja udah musyawarah berapa orang? Umar aja nunjuk cuman berapa? 6 orang kan? Udah tunjuk, ya. Profesor Dr. Anu, tokoh ini, ulama anu, ayo ngumpul. Bagusnya yang jadi presiden siapa? Wah, debat situ tertutup, jangan terbuka. Nah, akhirnya disepakati. Ya kalau berantem cuman 15 orang, 20 orang, gebrak meja, adu hujah, kan lebih kecil resikonya. Mereka kan orang pinter-pinter kan, profesor, doktor, ulama, dan seterusnya. Nah ini tukang beca, tukang cendol, beda pilihan, ngobrol di situ, ya, bisa lempar-lemparan cendol itu. Ya karena emosi yang dimajukan beda dengan orang yang berpendidikan, pintar. Ini tidak, orang nggak tahu apa-apa, ini disuruh milih presiden, disuruh milih gubernur, disuruh milih wali kota. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza usnidatil amru ila ghairi ahliha fantadhiris sa'ah. Kalau sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Ya bukan ahlinya lah. Tukang gojek, tukang ini, tukang bukan ahlinya, bukan urusan dia. Ini diserahkan. Mau milih presiden yang mana, mau milih gubernur yang mana, tunggulah kehancurannya. Maka di beberapa daerah hancur kan. Yang jadi siapa? Yang jadi gubernur siapa? Preman, gitu. Karena kuat duitnya, kuat dukungannya. Yang ulama kalah, ya hancur. Nah, inilah gerakan. Apa iya Islam itu mengenal gerakan-gerakan?
Apa iya Islam itu mengajarkan gerakan-gerakan seperti itu? Kalau Islam mengajarkan gerakan-gerakan seperti itu, ya tentu sudah terjadi di zaman para sahabat, kemudian diteruskan oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in. Karena yang nomor satu pengamal Islam nomor satu siapa setelah Rasulullah? Para sahabat. Kalau betul Islam mengajarkan gerakan, tentu para sahabat yang pertama kali mengadakan gerakan ini, gerakan itu, gerakan ini, gerakan itu. Tidak ada. Para sahabat cukup satu yang mereka lakukan. Apa? Taat kepada Allah, menjalankan syariat. Cukup. Itu lebih dari gerakan. Tidak perlu gerakan-gerakan secara khusus. Kita harus bikin gerakan nih. Gerakan anti apa misalnya? Gerakan anti kristenisasi misalnya. Sekarang kan lagi marak nih kristenisasi. Kita bikin gerakan. Perlukah? Tidak perlu. Kalau kita amalkan Islam dengan baik dan benar, tidak perlu gerakan-gerakan seperti itu. Asal diamalkan oleh mayoritas kaum muslimin. Ya. Gerakan anti pendirian gereja misalnya, perlukah? Tidak. Ya. Ketika kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin taat kepada Allah, tukang kenek kuli bangunan taat kepada Allah, dia disuruh ngaduk semen untuk pembangunan gereja, kira-kira mau nggak ini si tukang ini, si kuli bangunan ini, mau nggak? Kalau dia taat kepada Allah, disuruh ngaduk semen buat gereja, pembangunan gereja, kira-kira mau nggak ini si kuli ini? Kalau dia taat kepada Allah, ya tentu tidak mau. Dosa kan? Ya jangankan untuk sebuah gereja, ya. Bapak mau minum khamr, saya belikan, dosa nggak? Dosa nggak? Kalau bapak mau minum khamr, saya belikan, gitu. Dosa? Dosa. Itu membantu orang minum khamr, apalagi gereja. Gereja dengan khamr, besar mana dosanya? Gereja. Orang minum khamr kafir apa? Tidak. Tidak. Ada harapan masuk surga? Ada. Ada harapan ampun? Ada. Walaupun tidak bertaubat. Tapi gereja menyembah Tuhan selain Allah, syirik, kufur. Mungkinkah bisa masuk surga? Tidak mungkin. Kekal di neraka selama-lamanya. Kita bantu dengan ngaduk semen untuk pembangunan gereja. Dosa besar. Gitu ya. Maka nggak usah pakai gerakan, coba. Ada pendeta, pastor mau bikin gereja, gimana caranya? Cari kuli bangunan kemana? Kalau kaum muslimin paham sunnah, ya, kaum muslimin taat kepada Allah, ya. Jadi yang penting paham sunnah, taat kepada Allah. Itu bisa-bisa gereja, pendeta, pastor ngaduk semen sendiri, pasang batu bata sendiri, ya iya nggak ada yang mau, takut dosa semua. Nah itu kira-kira contoh sederhana betapa dengan taat kepada Allah itu lebih dari sekedar gerakan, luar biasa. Maka tidak perlu lagi bikin gerakan ini, gerakan itu, yang penting taat kepada Allah. Gerakan anti riba, ya nggak perlu gerakan. Ketika kita semua sadar dan faham, lalu meninggalkan riba, sudah. Mereka gigit jari. Nah sekarang kan alhamdulillah sudah mulai, ya kan, banyak saudara-saudara kita yang keluar dari bank ribawi, banyak yang keluar dari judi asuransi. Nah sebuah kesadaran, dan seperti itu jauh lebih baik daripada bikin gerakan-gerakan. Tapi sayang, mereka yang mau tobat ini dibohongi atau terkena subhat. Ayo keluar dari bank konvensional,
bank ribawi, masuk ini bank kami bank syariah. Ternyata sama, hanya namanya dirubah, dibikin Arab, di Arab-Arabin. Ya. Persis sabda Nabi, yusammunaha bi ghairi ismiha, memberikan nama dengan yang bukan namanya. Ya. Padahal kalau jujur itu riba juga. Nah, diganti dengan mudharabah bagi hasil. Maka ini perlunya ilmu di sini. Nomor satu, ilmu kemudian diamalkan, ilmu kemudian diamalkan. Bukan semangat bukan nomor satu. Maka orang yang teriak negara Islam Indonesia, syariat Islam, nanti dulu berilmu dulu. Barangkali antum pernah dengar ucapan Syahalbani yang membuat orang-orang hizbiyin, harokiyin marah. Apa kata beliau? Tidak adanya daulah Islamiyah di muka bumi hari ini adalah nikmat. Marah. Orang hizbiyin, harokiyin marah mendengar Syahalbani mengucapkan kalimat itu. Sekarang tidak ada daulah Islamiyah, tidak ada negara yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah di muka bumi, ya kan? Malaysia tidak, Indonesia tidak, Mesir tidak, Iran apalagi Irak, ya mungkin cuma Saudi, ya kan? Kata beliau ini nikmat, gitu. Marah mereka. Bagaimana Anda mengucapkan kalimat sebodoh itu? Jadi tidak ada daulah Islam, justru nikmat. Rupanya mereka tidak faham bahwa yang diucapkan oleh Syahalbani luar biasa, pandangan seorang alim. Antum bisa lihat seandainya Indonesia ini tiba-tiba partai Islam menang, taruhlah 90% atau 95% partai Islam menang, seandainya ya. Lalu karena menang, ya suka-suka mereka kan, berdirilah negara Islam Indonesia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Antum tahu apa yang terjadi setelah itu? Perkiraan antum ya, seandainya Indonesia ini betul-betul menjadi negara Islam, setelah itu kira-kira ada aturan apa? Sementara masyarakatnya masih seperti ini, pemahaman masyarakatnya masih seperti ini, mayoritas masyarakatnya seperti ini. Apa yang terjadi? Tidak tertutup kemungkinan akan ada aturan Maulid Nabi wajib. Masjid yang tidak mengadakan Maulid Nabi segel, bisa kan? Karena mereka beranggapan Maulid Nabi bagian dari ajaran Islam. Ini negara Islam. Gitu. Anak SD yang belum kelas 6 SD belum hafal sifat 20 nggak boleh lulus, walaupun nilainya bagus. Gitu. Taruhlah walaupun ranking pertama, ranking kedua, bisa seperti itu. 27 Rajab, Isra Mi'raj, 1 Muharram, dan seterusnya tanggal merah. Padahal nggak ada hubungannya dengan Islam. Perayaan Isra Mi'raj, perayaan Maulid Nabi, perayaan Tahun Baru Islam, perayaan Nuzul Quran, ini nggak ada hubungannya dengan Islam. Itu bukan ajaran Islam. Rasul dan para sahabat nggak kenal perayaan Isra. Yang dikenal Isra Mi'rajnya sudah lewat. Terjadi pada diri Nabi alaihi salatu wassalam beberapa bulan sebelum beliau hijrah. Setahun berikutnya ada apa? Nggak ada apa-apanya. 2 tahun berikutnya ada apa? Nggak ada apa-apanya. 3 tahun setelah Isra Mi'raj ada apa? Nggak ada apa-apanya. Di kita diulang-ulang, ada perayaan Isra Mi'raj, perayaan Maulid Nabi, perayaan Nuzulul Quran, perayaan Tahun Baru Islam. Ini semua bukan ajaran Islam. Ya bisa itu diliburkan, mungkin 2 hari, 3 hari.
Ya. Dan tidak tertutup kemungkinan, ya, masjid-masjid yang tidak kunut subuh, masjid-masjid yang tidak zikir berjamaah, segel. Ya, ustaz-ustaz yang mengajarkan ajaran, ya mungkin mereka bilang Wahabi, ya, dilarang. Melindungi kaum muslimin Indonesia supaya tetap aswaja, gitu. Supaya tetap tahlilan, muludan, yasinan malam Jumat, salawatan, karena mereka menganggap ini Islam. Alhamdulillah itu tidak terjadi. Pemimpin kita, presiden kita dari Soekarno, Soeharto sampai sekarang nggak peduli. Tahlilan silahkan, membid'ahkan tahlilan juga silahkan, ya. Ya kan, presiden-presiden kita nggak pernah, jangan membid'ah-bid'ahkan, gitu. Terserah aja. Nah itu luar biasa ucapan beliau, karena masih atau belum dinyatakan sebagai negara Islam Indonesia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ya tentu mereka nggak mungkin menolak, ya. Tapi sunnahnya ya seperti itu. Sunnah versi mereka ya tahlilan, muludan, selawat nariyah, selawat al-fatih dan seterusnya. Nah, ini luar biasa pandangan beliau. Betapa tidak adanya daulah Islamiyah di muka bumi ini nikmat. Kata beliau nikmat, dan betul. Nomor satu ilmu, jelas ilmu. Kalau Saudi, ya, karena berilmu, ulama-ulama sana mereka tahu baca Sadaqallahul Azim setelah baca Al-Quran bukan ajaran Islam, maka tidak diajarkan dan tidak diperbolehkan, gitu ya. Membangun kuburan dilarang karena faham. Nah, kalau negeri kita nggak faham, ya, maka luar biasa. Harus betul-betul berdasarkan ilmu. Ambil contoh persatuan Islam. Ambil contoh kaum muslimin saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu, yasuddu ba'dhum ba'dan. Haruskah dengan gerakan? Apa cukup dengan taat kepada Allah agar kita saling mencintai, agar kita saling menghormati, agar kita saling membantu satu sama lain? Harus dengan gerakan supaya bersatu? Apa cukup taat kepada Allah? Jawabnya cukup taat kepada Allah. Apa? Tidak tahu? Cukup sholat berjamaah di masjid, lurus dan rapat, bahu menempel bahu sebelah, bahu dulu, jangan mata kaki dulu, ya. Bahu menempel bahu sebelah, mata kaki menempel mata kaki sebelah. Cukup dengan itu. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Apa? Jika kalian tidak lurus dan tidak rapat saf salat kalian, maka apa? Maka persatuan kalian akan dicerai-beraikan oleh Allah. Lihat. Ini mafhum mukhalafahnya apa? Kalau kalian ingin bersatu, tidak bercerai-berai, lurus dan rapatkan dulu saf salat kalian. Lihat. Ini rahasia wahyu yang banyak saudara-saudara kita nggak paham. Ya kalau pakai akal, ra'yu apa hubungannya? Apa hubungannya persatuan Islam dengan lurus dan rapat? Hubungannya apa? Kan nggak ada hubungannya. Itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Mosok kita ragu? Kita yakin, seyakin-yakinnya ucapan beliau adalah ucapan Allah. Masa Allah salah? Beliau salah ngomong, Allah salah. Allah maha benar, nggak mungkin salah. Maka kita yakin, seyakin-yakinnya untuk membuat kaum muslimin bersatu, cukup dengan tempelkan bahu, tempelkan kaki saat sholat berjamaah. Nggak mungkin kita ragu dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Apa itu
pakai gerakan? Tidak. Cukup taat kepada Allah, taat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau punya apa-apa atau mungkin pulang dari safar bawa oleh-oleh, tetangga kasih hadiah, bagi. Ini sunnah Nabi, akan saling mencintai. Kalau kalian saling memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Maka dalam Islam, memberikan sesuatu kepada orang lain itu bukan cuma zakat, bukan cuma sedekah, ya. Ada waris, ada hibah, ada wasiat, ada hadiah, ya. Saya kira agama lain nggak mengenal ini. Agama lain cuma mengenal pokoknya memberikan kepada orang lain, mungkin satu nama, derma kayak apa ya. Dalam Islam luar biasa, ada zakat, ada sedekah tatawwu. Zakat ini sedekah wajib, ada infak, ada waris, ada wasiat. Kalau waris kan harus mati dulu, termasuk wasiat. Ada hadiah, ya. Miskin tidak, kelaparan tidak, bahkan lebih kaya dari kita, tapi kita kasih makanan kesukaan beliau, mungkin pakaian yang bagus, itu hadiah. Ini salah satu sunnah Nabi SAW, saling memberikan hadiah. Apa? Akan saling mencintai, menebarkan salam, kemudian salaman. Apakah ini gerakan? Tidak. Ini dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, melakukan itu semua, saling mencintai, saling memuliakan. Nggak perlu pakai gerakan-gerakan, ya. Nggak perlu pakai siasat-siasat. Bahkan sunnah yang sangat-sangat besar dianjurkan oleh Nabi sebelum nikah. Apa? Mencari calon istri al-wadud al-walud, gitu. Cari calon istri yang kira-kira bisa melahirkan banyak anak. Lu tahu banyak anak dari mana? Kan belum nikah. Islam melanjutkan, lihat ibunya, lihat bibinya. Oh, ibunya punya anak 12, bibinya punya anak 16. Bibit unggul nih. Sunnah menikahi wanita seperti ini, al-wadud al-walud, yang pengasih, penyayang, dan bisa melahirkan banyak anak. Ini bukan gerakan, ini taat. Tapi luar biasa, lebih dari gerakan. Bagusnya kaum muslimin itu dikit apa banyak? Banyak. Bagusnya banyak, bukan sedikit, ya. Sekarang ini ada beberapa negara yang ketakutan. Ada beberapa negara yang ketakutan, termasuk Jepang. Takut habis warganya. Kenapa? Nggak pada mau nikah. Boro-boro punya anak, nggak pada mau nikah. Ada beberapa negara kafir yang negerinya begitu, karena orang nikah itu kan ada berantem, ya kan, suami istri cerai, iya kan, nggak bebas lagi. Ya, sementara mau ganti-ganti pasangan, zina tiap malam bebas, ada duit, ngapain nikah? Punya anak ribet, gitu. Kalau punya duit bisa bayar orang nanti di hari tua untuk mengurus dia, ya kan? Kalau berpikir begitu semua, ya habis bangsa. Tidak berketurunan, kan? Nah, sementara Islam dari awal menganjurkan, carilah istri-istri yang al-wadud al-walud, yang bisa melahirkan banyak anak.
Bahkan Nabi akan berbangga dengan jumlah umat beliau yang banyak nanti. Maka beliau memerintahkan kepada kita semua dalam nikah itu berharap anak. Termasuk sebuah kenyataan dalil yang tidak bisa kita pungkiri, yang selama ini kita lupa. Sebagian saudara-saudara kita lupa. Apa? Berusaha sekuat tenaga untuk mencari presiden, gubernur, wali kota, pemimpin yang baik. Padahal nggak usah berusaha sekuat tenaga. Padahal nggak usah repot, nggak usah pusing. Presiden kita pasti baik, gubernur kita pasti baik. Kalau kita semua baik, gitu. Maka nggak usah rapat sono, rapat sini, gerakan ini, gerakan itu. Kita semua jujur semua. Insya Allah presiden kita pasti jujur. Kita semua amanah semua, insya Allah presiden kita pasti amanah. Kita semua ahlu sunnah semua, insya Allah presiden kita ahlu sunnah. Dan begitu seterusnya. Karena rakyat itu, karena pemimpin itu, presiden itu, raja itu, khalifah itu cerminan dari rakyat. Ketika ada seorang presiden seperti itu, ya itulah mayoritas rakyatnya seperti itu. Kalau ada seorang pemimpin kok presiden ahlul bid'ah, pasti rakyatnya ahlul bid'ah. Gitu. Cerminan rakyat. Oleh karena itu, kalau kita punya pemimpin, pengen punya pemimpin yang ahlus sunnah, yang salaf, yang setiap kali terdengar azan beliau ke masjid, salat berjamaah, bahkan ngimami, ya, berarti kita sedang apa? Asing. Sedang apa? Sedang mimpi. Mimpi kita punya presiden seperti itu. Nah, orang mayoritas rakyat tidak seperti itu. Kalau mayoritas rakyat seperti itu, insya Allah. Mayoritas rakyat Saudi misalnya di Mekah, Madinah, begitu azan terdengar, semua toko ditutup. Ya awalnya karena terpaksa, lama-lama sadar, ya kan? Ya, Allah kasih seorang raja seperti itu, ya kan? Saya kira antum masih ingat bagaimana ketika Raja Salman menerima tamu negara, presiden Perancis atau mana. Di tengah-tengah pembicaraan terdengar adzan asar, ya. Ditinggalkan itu presiden Perancis, sholat berjamaah, sholat asar dulu. Ya. Kenapa seperti itu Raja Salman? Ya karena mayoritas rakyatnya seperti itu. Saya kira tidak cuma di Mekah Madinah, yang di Damam, yang di Taif, yang di Riyadh, ya umumnya seperti itu. Azan berkumandang, seluruh kegiatan ditinggalkan, berjamaah sholat. Kita kan tidak. Ya. Walaupun ya cukup ramai di masjid-masjid sholat berjamaah, apalagi Jumat membludak kan. Tapi begitu ke pasar rame juga, ya. Jalan-jalan rame juga, saking banyaknya orang. Dulu saya pertama ke Jakarta sholat Jumat tuh luar biasa, membludak ya, kaum muslimin Jakarta taat. Nggak lama dari situ ke jalanan, ya rame juga, ya di mall rame juga, ya saking banyaknya orang. Kalau sana kan tidak, mall sepi ditutup, toko-toko ditutup, berjamaah sholat. Dengan demikian nggak perlu sebetulnya gerakan-gerakan itu nggak perlu. Yang penting apa? Taat kepada Allah dan Rasul. Ketika semua kita taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak perlu lagi gerakan-gerakan ini. Taatnya yang benar tentunya.
Karena salat raghaib bukan taat kepada Allah dan Rasulnya. Salat nisfu Sya'ban bukan taat kepada Allah dan Rasulnya. Puasa di hari kelahiran bukan taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat itu harus dengan ilmu, ya. Termasuk merayakan maulid, tahlilan, rajaban, 7 bulanan. Ini bukan taat kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun yang dibaca ayat-ayat Al-Quran, tasbih, tahmid, tahlil, tapi tidak ada taat di situ. Kita baru saja dapat bukti betapa sunnah Nabi ini lebih dari sekedar gerakan, ya, yaitu kejadian 2 atau 3 tahun yang lalu. Ta'un kata kita, pandemi COVID, ya. Kan luar biasa gerakan yang dilakukan oleh negara-negara Islam, kaum muslimin, luar biasa, ya. Ada yang bahkan menutup masjid, sholat renggang-renggang, sangat jauh dari sunnah. Padahal kalau kita tahu ilmunya, taat pada Nabi alaihi salatu wassalam, ketika terdengar di satu negeri terjangkit taun, di satu tempat terjangkit taun, maka sederhana, sangat sederhana. Apa? Masih ingat? Yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Mudah sekali, sederhana sekali. Seandainya harus nutup masjid, tidak boleh ada keramaian, sholat harus renggang, seandainya itu benar, kira-kira Nabi sudah bersabda apa belum? Pastilah. Kan sudah sedang menyebut masalah ta'un, ya kan? Seandainya itu benar, ya. Karena ta'un sudah disebut oleh Nabi. Ta'un itu kan bukan nama penyakit, tapi nama wabah. Ta'un artinya wabah, artinya sakitnya ya bisa apapun, yang jelas menular, pasti menular dengan cepat. Maka yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Sederhana. Seandainya menutup masjid itu benar, sholat renggang-renggang itu benar, tentu sudah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau enggak, berarti Nabi kan kurang sempurna ngomongnya, ya kan? Kurang sempurna memberikan petunjuk. Kalau kurang sempurna, mustahil Allah diem saja. Bahkan cuman kurang utang saja, Allah nggak diem. Kan nanti masih ingat menjelang perang Uhud, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasul, seandainya aku mati dalam peperangan ini, syahid, jaminan darimu apa ya Rasul? Nabi menjawab, masuk surga, semua dosa-dosamu diampuni. Lalu lari, sahabat ini lari, pengen cepet-cepet masuk surga, gugur di medan perang. Tiba-tiba Nabi memanggil, sebentar. Balik lagi, nanya, yang engkau tanyakan tadi apa? Ya Rasul, seandainya aku mati dalam peperangan ini, jaminan darimu apa? Nabi menjawab, surga, seluruh dosamu diampuni, kecuali hutang. Barusan Jibril membisikkan kepadaku. Lihat, cuman kurang, yaitu hutang, dan ini sebuah kesalahan karena tidak sempurna, ya kan? Dibisiki oleh Jibril, tentu dari Allah Rabbul Alamin. Seandainya dengan menutup masjid, sholat renggang itu benar, tentu Nabi sudah dibisiki oleh Jibril dari Allah, ya. Kurang Muhammad, tambah, selain yang di dalam jangan keluar, yang di dalam kalau sudah terjangkit taun wabah, masjid ditutup. Kalau sholat, terpaksa sholat jamaah yang renggang. Tentu enggak ada bisikan seperti itu.
Berarti apa yang diucapkan oleh Nabi sudah sempurna. Cukup yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Tidak perlu menutup masjid, merenggangkan sholat dan seterusnya dan seterusnya. Salaman pakai apa itu? Ngepal, ya. Baru lihat ada salaman ngepal gitu, ya kan? Ya, salaman kan bagian dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Berjabat, menjabat, menggenggam dengan erat dan seterusnya. Bukan ngepal seperti itu, ya. Dan seterusnya ngarang sendiri. Padahal Nabi sudah berbicara tentang ta'un, kecuali Nabi tidak berbicara sama sekali. Tentu kita bebas. Nabi sudah berbicara tentang ta'un, wabah itu. Ini malah segala masjid ditutup, salat renggang, yang di luar malah dikeluari, yang di dalam malah dikeluari. Yang awalnya kan di Wuhan waktu itu kan, yang warga Indonesia, kita bicara Indonesia dulu dah ya, dengan sombongnya itu dijemput-jemputin warga WNI yang ada di Wuhan. Mestinya di dalam dulu, jangan keluar, taat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, setelah reda seperti ini baru silakan dijemput. Ayo dijemput. Dengan sombongnya seolah mengatakan, ya Rasul, kami punya cara sendiri. Ya, kami jemput, kami karantina di satu pulau, kami semprot-semprot, ya kan? Nanti setelah itu steril, betul-betul bebas, baru kami bawa pulang ke rumah masing-masing. Ini sombong. Menyombongkan diri di hadapan dari, menyombongkan diri di hadapan qala Allah wa qala Rasul. Nabi dengan tegas mengatakan yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Dan itu dialami di zaman Umar. Sepeninggal Nabi, sepeninggal Abu Bakar, di zaman Umar betul terjangkit ta'un di Syam saat Umar dan pasukan kaum muslimin ada keperluan besar mau masuk ke Syam. Tiba-tiba terdengar berita di Syam sedang terjangkit ta'un, wabah penyakit. Setelah berembuk alot begini begitu, akhirnya sampai satu kesimpulan, ini Abdurrahman bin Auf belum datang, belum membawakan hadis itu. Ya, Umar menetapkan pulang, batalkan kita masuk ke Syam karena di Syam sedang terjangkit ta'un. Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, menyangkal, ana firru min qadarillah, apakah kita mau lari dari takdir Allah? Bukankah kita masuk ketularan atau tidak itu takdir dari Allah? Ngapain kita lari dari takdir Allah? Dijawab oleh Umar. Ini sekali lagi belum ketemu hadis tadi ya, Abdurrahman bin Auf belum datang. Dijawab oleh Umar, na'am, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Betul, betul kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Kita masuk ke sana, ketularan, terjangkit ta'un, mati, takdir. Kita nggak masuk ke sana, tidak terjangkit ta'un, takdir bukan? Takdir. Semuanya kan tidak ada yang keluar dari takdir. Semuanya takdir. Lari dari takdir Allah yang satu menuju takdir Allah yang lain, nggak masalah. Kecuali lari dari takdir Allah menuju takdir iblis, itu masalah. Kan iblis nggak punya takdir. Semua takdir ciptaan Allah, ketentuan Allah, tulisan Allah, kehendak Allah. Gitu ya. Tidak lama datang Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman Auf yang tahu sabda Nabi itu, bahwa jika di satu daerah terjangkit ta'un, yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Dan jika yang di dalam tidak keluar kok terjangkit lalu mati, maka matinya mati syahid. Ya. Nah itu luar biasa ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Insya Allah kalau betul-betul berilmu dan mengamalkan sunnah Nabi, selesai semua. Entah berapa persoalan besar yang melilit kaum muslimin hari ini, selesai. Kan pernah kita bahas waktu itu ya, sunnah-sunnah yang menyelesaikan masalah. Permasalahan yang sangat rumit di Jakarta ini, apa dulu kita bahas? Kemacetannya, selesai dengan sunnah. Dengan kaum muslimin menjalankan sunnah Nabi, insya Allah kemacetan itu berkurang banyak sekali ya. Mungkin 60%, mungkin 70% berkurang kemacetan itu ya. Yaitu kaum muslimin mengamalkan satu sunnah Nabi, jangan mengambil riba, jangan berani membeli mobil, membeli motor dengan cara riba. Dengan demikian kan nggak kebeli, ya kan? Nggak kebeli. Untuk punya mobil harus punya uang ya 100 juta, 150 juta. Kalau pengen tidak riba, ya kan? Nah, ini punya 10 juta, bahkan 5 juta bisa buat DP. Maka siapapun bisa beli mobil, ya gimana nggak macet? Kan begitu. Apa? Riba. Kalau kaum muslimin takut riba, insya Allah ya. Antum pernah dengar apa itu? Investasi bodong, pernah dengar ya? Iya kan, pernah dengar kan? Ada yang apa itu langit biru, ada yang wah macam-macam. Berapa banyak kaum muslim yang tertipu? Ya gimana nggak tertipu, gimana nggak terkecoh? Punya uang 5 juta misalnya, distorkan. Sebulan, alhamdulillah nih, bagi hasilnya nih, bagi hasil, nggak bilang riba. Ini bagi hasil nih 1 juta, kan tergiur. Coba kalau ibu punya 10 juta, kan lumayan 2 juta. Coba kalau ibu punya 20 juta, kan jadi lumayan sekian. Siapa yang nggak tergiur? Oh, ada yang jual mobilnya, ada yang jual emasnya, bahkan ada yang jual rumahnya. Tertipu. Coba kalau ini faham sunnah, mengamalkan sunnah, nggak bakalan. Ya, setor 5 juta, nanti bagi hasilnya pasti sekian. Riba nggak? Riba. Bagi hasil itu nggak tahu. Kan 5 juta itu diputar. Nah, dalam sebulan 2 bulan untung berapa? Bagi hasil. Apa 50-50, apa 40-60, apa 70-30, tergantung kesepakatan. Ini tidak. Pokoknya kalau ibu serahkan 5 juta, nanti dalam sebulan untung 1 juta misalnya, atau 500.000 misalnya. Ya jelas ini riba. Dipatok di awal seperti itu. Banyak yang tidak paham dan tidak mengamalkan satu sunnah ini, maka tergiur. Coba kalau paham semua, tentu gigit jari itu. Investasi bodong itu. Kan tergiur. Ya kan? Sampai jual rumah, jual sawah, hutang ini, hutang itu. Pas lagi gede-gedenya menyetorkan, ya kan, 1 tahun atau setahun lebih dikit kabur, ya, enak sekali mereka. Ini dia. Satu lagi yang mirip dengan ucapan Syalbani ini, as-siyasatu syar'iyyatu biduni istiraqi siyasah. Siasah syar'iyah, salah satu bentuk siasah syar'iyah adalah dengan tidak ikut-ikutan dalam siasah, tidak ikut-ikutan dalam politik. Ini termasuk siasah syar'iyah. Jadi nggak usah ikut-ikutan. Siapa yang akan jadi presiden, siapa yang akan jadi gubernur, kita siap taat, gitu saja. Ya,
Kita nggak usah emosi, nggak usah fanatik, terserah. Ya. Bahkan kalau kita semua ini terdaftar, tidak nyoblos, bisa ngurangin beban, ya kan? Kan kertas suaranya itu kan ada modalnya. Kertas suara itu kan ada modalnya, taruhlah berapa? 5.000, ya kan? Nah, kita di sini ada 100 orang, ya 100 orang kali 5.000 coret, ya kan penghematan nih. Mestinya begitu, ya. Jadi yang nggak mau nyoblos itu didata, biar nanti nggak mau bazir, kan begitu, ya kan? Kenapa mereka nggak mau dibilangin, ya nggak usah pemilu-pemiluan, udah musyawarah saja atau sweet lah, nggak apa-apa. Presiden siapa nggak ngaruh, ya kan? Nanti yang akan jadi presiden siapa nggak ngaruh. Yang ngaruh itu siapa yang jadi rakyat. Itu baru ngaruh. Rakyatnya cerdas-cerdas, rakyatnya luar biasa etos kerjanya, rakyatnya taat-taat. Itu yang akan membuat negara ini maju. Presiden siapa? Ngaruhnya dikit. Ya, presiden itu tidak bisa merubah rakyat, kan? Presiden hanya bisa merubah jalanan, ya, merubah peraturan. Adapun rakyat yang penuh dengan korupsi, kebohongan, menjadi rakyat yang amanah jujur, presiden nggak bisa merubah. Itu yang bisa merubah para dai, ya, para ulama yang menasehati umat, itu yang bisa merubah, bukan presiden. Presiden nggak pernah menasehati, kan? Ya sedikit sekali. Gitu. Nah, maka dengan banyaknya yang tidak mau nyoblos, kan itu mengurangi beban negara, gitu. Karena kertas suaranya jadi berkurang. Mestinya 100 juta, ya cuman 60 juta atau 50 juta pemilih misalnya. Karena banyak yang nggak mau ikut, kan meringankan beban negara, kan begitu. Ya. Salah satu, dan ini tidak usah takut-takut, ya. Ini tidak berterus terang, tidak ikut nyoblos itu melanggar demokrasi apa tidak? Berterus terang tidak akan milih itu melanggar demokrasi apa tidak? Tidak. Jadi tidak memilih itu menurut paham demokrasi adalah sebuah pilihan. Tidak memilih itu adalah sebuah pilihan, bebas. Ini pakai kaidah mereka demokrasi, ya. Jadi tidak wajib. Maka pemerintah juga nggak berhak, kan, mewajibkan memilih. Kalau antum masih ingat dulu pemilihan 96, ya, apa 95 itu, ada tokoh besar, tokoh partai besar mengatakan untuk pemilu kali ini saya tidak mencoblos. Semuanya tahu semua. Oh, dia tokoh besar. Nggak ada yang marah dan nggak ada yang salah. Karena tidak memilih adalah sebuah pilihan dalam kaidah demokrasi. Maka jangan takut-takut mengatakan saya tidak memilih. Karena itu hak. Gitu. Memilih hak, tidak memilih juga hak. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.